Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru belajar bersama sains. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk terus belajar. Baik, anak-anak. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Bapak akan mengajak kalian untuk belajar mata pelajaran Olimpiade, ilmu pengetahuan alam, yaitu tepatnya pada kelas 2. Baik anak-anak, dengan mata pelajaran ini, Bapak akan mengajak kalian untuk menjadi ilmuwan cilik. Apa ilmuwan cilik itu? Ya, Bapak akan mengajak kalian untuk mengamati, kemudian bereksperimen dengan benda-benda yang ada di sekitar tempat tinggal kalian masing-masing. Baik, simak terus ya materi kita hari ini. Baik anak-anak. Oke, pada kesempatan hari ini anak-anak, kita akan mempelajari 2 hal. Ya, yang pertama yaitu apa coba? Iya, hewan-hewan yang dapat meramal cuaca. Nah, kira-kira mungkin kalian bertanya-tanya, Bapak, emang ada ya hewan-hewan yang dapat meramal cuaca itu? Ya, simpan dulu rasa penasaran kalian. Baik, materi yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah manfaat utama tumbuhan pada bumi kita tercinta. Ya, baik anak-anak. Simak terus dan tetap bersemangat ya. Oke, kita langsung memasuki pembelajaran yang pertama. Baik anak-anak, kalian simak coba. Oke, kita membahas tentang hewan-hewan yang dapat meramal cuaca anak-anak. Baik, coba Bapak minta untuk kalian memperhatikan gambar yang ada di depan anak-anak. Coba, iya. Ada gambar apa itu anak-anak? Iya, betul. Di depan itu ada gambar yang memuat tentang perkiraan cuaca anak-anak. Perkiraan cuaca yang ada di beberapa kota di Indonesia. Coba, contohnya yang berada di Banda Aceh. Banda Aceh pada siang hari itu mengalami hujan lokal. Begitu juga pada malam hari. Sementara saat dini hari mengalami berawan. Cuacanya seperti itu anak-anak. Nah, kemudian kota yang ada di bawahnya anak-anak, itu ada kota Denpasar. Denpasar cuacanya pada siang dan malam hari, itu yang pertama pada siang hari mengalami cuaca cerah, kemudian pada malam hari dan dini hari mengalami cerah namun berawan. Ya, oke itu anak-anak. Untuk kota-kota yang lain bisa kalian baca sendiri ya. Oke, selanjutnya. Oke, nah mungkin kalian bertanya-tanya anak-anak, Bapak, kira-kira siapa ya yang bertugas untuk mengamati cuaca yang ada di Indonesia ini? Yang juga menampilkan informasinya kepada masyarakat. Baik, jawabannya ini anak-anak. Oke. Yang melakukan tugas untuk mengamati cuaca, menginformasikan kepada masyarakat anak-anak itu dilakukan oleh suatu badan. Iya. Badannya apa namanya? Yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Iya. Oke. Iya, ini logonya anak-anak, lambangnya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ya. Kemudian kalian mungkin bertanya-tanya juga, Bapak, bagaimana bisa saat sekarang ini BMKG bisa mengamati cuaca dengan sangat cepat, dengan akurat. Namun, bagaimana Bapak kalau misalnya kehidupan di zaman dulu yang belum ada teknologi, belum ada komputer yang mendukung kegiatan tersebut? Baik. Oke, itu mungkin jadi pertanyaan kalian kan? Ya, ini jawabannya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum ada perkembangan teknologi yang sangat canggih seperti sekarang ini anak-anak, zaman dulu orang-orang mengamati terjadinya cuaca, perubahan cuaca itu dengan mengamati perilaku-perilaku hewan yang ada di sekitarnya. Ya,
baik hewan-hewan yang menjadi piaraan di rumah maupun hewan-hewan yang secara liar berada di sekitar tempat tinggal mereka. Itu anak-anak. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi. Kira-kira hewan-hewan apa saja yang dapat meramal cuaca, anak-anak? Oke, simak terus penjelasannya. Ya, coba. Iya, kalian perhatikan ada gambar apa itu, anak-anak? Iya, betul. Ada gambar burung. Nah, kenapa Pak dengan burung-burung itu? Kenapa dia terbang begitu rendah? Iya, itu ada alasannya, anak-anak. Oke, alasannya itu apa? Ternyata burung itu merupakan salah satu hewan yang dapat meramal terjadinya cuaca. Oke, berikut penjelasannya anak-anak. Ya, saat akan turun hujan anak-anak, di angkasa itu udaranya berubah. Yang berubah apa Bapak? Yang berubah adalah tekanan udaranya. Penurunan tekanan udara itu mengakibatkan gangguan, tepatnya gangguan pada telinga burung. Ya, itu. Sehingga mereka memilih untuk terbang serendah mungkin mendekati tanah. Tujuannya untuk apa anak-anak? Coba kalian tebak. Ya, betul. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tekanan udara yang sesuai dengan organ pendengaran mereka. Oke, kita lanjutkan hewan yang kedua. Hewan yang kedua adalah, ya itu dia, ada satu gambar anak-anak. Oke, mungkin kalian pernah bermain dengan teman-teman kalian di tanah lapang, di lapangan, kemudian kalian tanpa sengaja melihat sebuah gundukan tanah, ya kan, sebuah gundukan tanah. Oke anak-anak, kalau kalian melihat hal seperti itu, jangan langsung kalian buat mainan atau kalian rusak, ya kan? Itu ternyata merupakan persiapan yang dilakukan oleh semut anak-anak. Untuk apa Bapak? Untuk menghadapi turunnya hujan. Ya, itu anak-anak. Nah, jadi hewan yang kedua yang dapat meramal cuaca adalah semut. Oke, baik. Nah, berikut penjelasannya anak-anak. Ya, mengetahui akan turun hujan anak-anak, kawanan semut itu ternyata dengan bersama-sama mereka membuat gundukan tanah yang tinggi, yang kokoh, tujuannya hanya satu, yaitu untuk berlindung ketika sewaktu-waktu hujan akan turun. Ya, oke, itu anak-anak. Oke, anak-anak, selanjutnya hewan yang ketiga yang dapat meramal cuaca yaitu katak. Iya, katak. Ada apa dengan katak? Baik. Katak ketika akan turun hujan, dia juga bisa mengetahui anak-anak. Ya, ketika akan turun hujan, pastinya udara itu begitu lembab ya anak-anak. Terasa lembab. Nah, karena udara begitu lembab, akhirnya hal tersebut mengakibatkan gangguan pernafasan pada seekor katak. Nah, kemudian untuk membantunya bernafas, karena tadi udaranya menjadi lembab, mereka mengambil nafas dalam-dalam sampai bagian dadanya membesar. Ya, mungkin kalian pernah melihat secara langsung atau di gambar atau di televisi, katak itu bisa membesarkan bagian dadanya. Itu ternyata ada maksud dan tujuannya, yaitu membantu katak untuk bernafas anak-anak ya, untuk bernafas. Sehingga kalau kalian pernah mendengar, ya kan, pernah mendengar katak itu suaranya sampai menghasilkan suara yang keras, krok, krok, krok. Nah, seperti itu anak-anak ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Iya, mungkin kalian bertanya-tanya juga, Bapak, apakah ada hewan-hewan lain selain yang Bapak tadi sebutkan yang bisa meramal cuaca? Iya, jawabannya ada. Ya, ini anak, kalian lihat ya. Yang pertama, ya kan? Yang pertama ada gambar, apa itu? Lebah. Iya, betul, ada gambar lebah anak-anak ya. Kemudian yang kedua ada gambar kupu-kupu. Kemudian yang ketiga ada gambar sapi. Ya, baik anak-anak. Ini adalah beberapa hewan selain burung, semut, dan juga katak yang dapat meramal cuaca. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan mengajak kalian menjadi seorang ilmuwan cilik. Ya, oke. Kira-kira bagaimana ya perilaku hewan-hewan tersebut
ketika akan turun hujan, baik, ini menjadi aktivitas kalian anak-anak. Bersama dengan orang tua kalian, adik kalian, atau kakak kalian ketika belajar di rumah. Kalian bisa mencari informasinya melalui buku, melalui internet, bertanya kepada orang yang kalian anggap mampu. Jika belum bisa, kalian bisa juga bertanya kepada guru kalian. Baik, anak-anak, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita memasuki materi yang kedua. Oke, materi yang kedua yang akan kita bahas pada saat ini adalah manfaat utama tumbuhan bagi bumi kita. Oke, apa ya kira-kira manfaat utama tumbuhan bagi bumi? Oke, baik anak-anak. Ternyata anak-anak, ketika kalian makan, ya kan, makan sayur-sayuran, pernah nggak kalian berpikir sayuran ini asalnya dari mana ya? Ya, pastinya itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Namun, selain tumbuh-tumbuhan itu untuk dimakan sebagai sayur-sayuran, ternyata tumbuhan itu juga memiliki fungsi yang lebih utama lagi anak-anak bagi kelangsungan hidup manusia di bumi. Apa itu? Iya, betul. Yaitu tumbuhan ternyata berperan sebagai paru-paru. Nah, oke. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih Pak artinya paru-paru itu? Kok bisa tumbuhan disebut sebagai paru-paru? Iya, oke. Kita akan membahasnya anak-anak. Iya, yang pertama, manfaat pertama yang dihasilkan oleh tumbuhan. Iya, ternyata anak-anak, tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen. Ya, oksigen. Jadi oksigen itu apa? Oksigen itu merupakan gas yang kalian hirup saat kalian bernafas, ya, saat kalian bernafas. Ketika kalian bernafas, nah, ini yang kalian hirup adalah udara. Ya, betul udara, namun di dalam udara itu mengandung oksigen. Nah, oksigen itu sangat penting untuk tubuh kita, selain untuk pernafasan, juga untuk membantu proses-proses yang ada di dalam tubuh kita supaya berjalan dengan baik. Ya, oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan itu anak-anak dihasilkan melalui suatu proses yang dinamakan fotosintesis. Baik. Manfaat yang kedua anak-anak, selain tumbuhan menghasilkan oksigen, tumbuhan ternyata juga menyerap gas karbon dioksida anak-anak. Apa itu gas karbon dioksida? Gas karbon dioksida itu merupakan gas yang kalian keluarkan ketika kalian bernafas. Jadi ketika kalian menghirup nafas, ini menghirup oksigen, kemudian ketika kalian menghembuskan nafas, itu yang kalian hembuskan adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu tidak baik untuk manusia, namun itu diserap oleh tumbuhan. Ya, untuk apa Bapak? Untuk menunjang proses fotosintesis yang akhirnya nanti menghasilkan oksigen anak-anak. Oke. Selanjutnya anak-anak, manfaat yang ketiga yaitu tumbuhan ternyata juga bisa menyerap kotoran-kotoran yang ada di udara. Nah, Pak Maman tadi sudah menjelaskan bahwasanya udara yang kita hirup setiap hari, setiap saat itu tidak hanya mengandung oksigen saja anak-anak, namun juga mengandung zat-zat lain, gas-gas lain yang tentunya tidak baik, ya kan, untuk tubuh kita. Nah, namun dengan adanya tumbuhan, ternyata hal tersebut bisa diminimalisir. Ya, bisa diminimalisir kotoran-kotoran yang ada di udara itu. Ya, ini. Ya. Oke, baik anak-anak. Oke. Coba kalian perhatikan ya. Ya, ternyata tumbuhan itu memiliki peranan yang sangat penting ya. Oke. Nah, mengetahui begitu pentingnya manfaat yang diberikan tumbuhan kepada bumi, maka kita juga harus berperan aktif anak-anak untuk selalu merawat, untuk menjaga, dan juga untuk menanam pohon. Ya, oke. Baik anak-anak, materi kita sudah selesai. Coba sekarang kita ulas lagi materi-materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Baik,
Yang pertama, kita sudah belajar mengenai hewan-hewan yang dapat meramal cuaca. Ya kan? Ada burung, ada semut, ada katak, dan juga tadi ada beberapa hewan lagi seperti lebah, kemudian kupu-kupu, dan juga ada sapi. Itu yang pertama yang sudah kita pelajari. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai manfaat tumbuhan bagi bumi. Yang pertama tadi menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, dan dapat menyerap kotoran-kotoran yang ada di udara. Baik anak-anak. Ya, ini kita sebagai makhluk yang sempurna, yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT, sudah menjadi kewajiban kita anak-anak untuk selalu menjaga lingkungan. Ya, paling dekat adalah lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal kita, untuk senantiasa merawat, menjaga tumbuhan, dan juga menanam pohon. Serta kita juga harus selalu peka anak-anak, peka terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Oke, anak-anak, materi kita sudah selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tentunya dengan mata pelajaran Olimpiade IPA. Dan tetap semangat ya! Seru belajar bersama sains. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.